Jika menyebut legenda kudapan, jajanan yang satu ini tentu masuk dalam peringkat atas. Ya, ketan susu. Di tengah badai jajanan modern, baik kreasi Nusantara atau luar negeri, kuliner sederhana ini benar-benar mampu bertahan sampai sekarang. Biasa dimakan dengan berbagai topping, ketan memang punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Salah satu kedai ketan legendaris tentunya adalah Ketan Susu Kemayoran. Berdiri sejak tahun 1958, kedai ketan ini tetap ramai pengunjung dari berbagai kalangan, dari yang tua sampai generasi muda. Aku sebenarnya baru pertama kali kesini, tapi rasanya enak dan tempenya garing banget, ketannya juga lembut, susunya manis, pokoknya enak, endul. Pokoknya ketan di sini tuh rasanya gurih, manis, terus tambah susu yang bikin aku suka banget. Pokoknya enak. Ya, kurang lengkap rasanya jika berkunjung ke Jakarta tanpa mencicipi Ketan Susu atau Tansu Kemayoran. Terletak di Jalan Garuda Ujung, Kemayoran, Jakarta Pusat, usaha kuliner tersebut dirintis oleh Haji Sukrat. Di awal tahun 2000-an, Haji Sukrat mulai menerima pesanan topping susu yang dituang di atas sajian ketan. Tak disangka-sangka, sajian itu justru menjadi yang terlaris. Sejak saat itulah, kedai ketannya identik dengan Ketan Susu Kemayoran. Iya, awalnya 24 jam. Dari zaman makan ketan kobok gitu. Zaman beca, jualan koran, pang air. Nggak kayak sekarang, udah modern. Tahun 2000 mulai ketan susu gitu. Iya, dulu mah pakai kobokan gitu. Sekarang mau pakai sendok. Yang menarik, salah satu kunci sukses Ketan Kemayoran eksis dari dulu sampai sekarang adalah proses memasaknya yang tak pernah berubah. Buka selama 24 jam, proses menyiapkan semua bahan benar-benar dimulai dari awal. Jika stok di etalase tinggal setengah, maka mereka akan memulai proses memasak kembali. Dalam sehari, proses ini bisa berulang dari 3 sampai 4 kali. Standar aja lah, yang ketan gitu ya. Kalau malu juga ada biasa ketan dari luar itu. Bagus, berminyak, mengkilap. Harganya lumayan tinggi. Biasanya dalam sekali mengukus dibutuhkan sedikitnya 10 kilo beras ketan. Ketan dicuci terlebih dulu untuk kemudian direndam selama 30 menit. Proses ini bertujuan agar biji beras ketan menyerap kelembapan dengan sempurna sehingga nanti bisa matang merata dan lebih pulen. Setelah itu, barulah ketan dipindahkan ke dalam bakul dan diberikan air sebanyak 3 sampai 5 gayung. Beras ketan kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Ketika sudah mulai berasap, ketan kembali diberi air dengan jumlah yang sama, sekaligus ditambahkan garam. Ketan diaduk agar garam bisa tercampur dengan sempurna. Setengah jam kemudian, ketan sudah siap disajikan. Usut punya usut, mengukus beras ketan menggunakan kukusan bambu dan dandang dinilai lebih sehat secara medis. Bambu akan bisa menjadi antioksidan karena mengandung zat silika alami. Mengukus beras ketan dengan dandang juga dipercaya akan memberikan sensasi yang lebih nikmat. Tak hanya beras ketannya saja, topping kelapa juga dikukus menggunakan kukusan bambu dan dandang. Kelapa biar nggak basi. Kalau nggak dikukus bau gitu, asem gitu baunya. Kalau kelapa mah gampang, cuma diparut dong. Tadi tuh belakang mesin itu. Kalau nggak dikukus kan bau, nggak dikukus kan mending, matang gitu dalamnya. Gitu, biar enak, kasih garam dikit, ada rasanya gitu, buat ketan. Satu porsinya terdiri dari ketan disajikan dengan ukuran sekepal tangan, lalu ditaburi kelapa yang sudah diparut. Sebagai penguat rasa, ditambahkan susu kental manis di atasnya. Tak lupa, untuk membuat suasana menjadi lebih syahdu, pengunjung dapat memesan teh poci sebagai minumannya.
Teh yang disajikan dengan teko tanah liat ini memang jadi rebutan bagi para penikmat ketan susu karena rasanya yang was kintal alias wangi, sepet, legit, dan kental. Seolah teh poci yang legit ini memang menjadi pasangan idaman bagi ketan susu yang gurih. Satu piring mangkok ketan susu dijual seharga Rp6.000, sedangkan untuk teh poci cukup dihargai Rp5.000 saja. Satu hal yang menarik, pengunjung juga bisa menikmati gorengan tradisional dari tempe, pisang, singkong, sampai ubi. Di antara macam gorengan tersebut, Imron menyebut tempe adalah yang paling laris. Dia bahkan bisa menggoreng berkali-kali untuk memuaskan hasrat para pengunjung. Ya 2 kali, 3 kali. Kalau tempe nggak pernah habis. Kalau lainnya bisa habis gitu. Tempe masih ada gitu. Gampang sih, nggak kayak pisang tempe kan beli laginya jauh. Kalau tempe kan ada stoknya gitu. Habis lah, nggak ada lagi. Kalau tempe mah, kalau singkong tempe ubi mah standar dikit paling nggak ada 100-an lah, harus potong. Kalau tempe lebih dari 200-300 potong. Meski terbilang pasangan yang unik, tempe ternyata menambah rasa gurih dalam satu hidangan ketan susu. Selain itu, tekstur tempe yang garing dan ketan yang lembut membuat cita rasa kudapan ini begitu kompleks di mulut. Mungkin sensasinya ada yang beda gitu kan ya, sesuatu yang beda. Karena memang pada dasarnya kan ketan itu kan memang seperti nasi gitu kan ya. Jadi oke-oke aja sih, jadi pasti makan tuh ada sedikit manis dari flanya dicampur sama gurih dari si ketan tambah gurih dari gorengan itu oke aja menurut saya. Selain ketan susu, kedai ini juga masih menyediakan menu ketan original yang hanya dilengkapi dengan kelapa. Dalam sehari, kedai ini mampu menghabiskan sekitar 100 kg beras ketan demi memenuhi permintaan pelanggan. Ketan sendiri ternyata memiliki banyak manfaat bagi tubuh, kaya akan zat mineral sekaligus menjadi sumber karbohidrat. Ketan ternyata cocok dikonsumsi oleh mereka yang menderita diabetes. Dalam sebuah penelitian yang dirilis Nutrition and Diabetes Journal, mengonsumsi ketan sebanyak 2 kali sehari selama 8 minggu dapat membantu mengendalikan kadar gula darah pasien diabetes tipe 2. Bahkan di negara lain, ketan menjadi salah satu bahan makanan pokok yang dijadikan sumber karbohidrat setiap hari. Itu cocok sebetulnya buat dessert sih sebetulnya, buat dessert gitu kan ya. Karena itu kan juga termasuk karbo. Kadang-kadang kalau misal saya udah makan bikin ketan durian kayak gitu kan ya, atau misal bikin steak rice, jadi aku nggak makan nasi lagi gitu. Nah sebetulnya itu memang cocok buat takjil juga bisa, buat buka puasa gitu kan ya, itu sangat pas gitu.